warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafiqu ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati para jemaah salat subuh yang hadir pada kesempatan ini. Pada pagi ini saya akan membahas salah satu pembahasan yang sangat menarik perhatian para ulama, yaitu al-maqasid al-syar'iyyah. Sebelum saya membahas masalah ini, saya sudah minta izin kepada Ustaz Pak Anto, karena salah satu contoh yang akan saya angkat adalah hadis yang Sabtu lalu disampaikan oleh Pak Anto. Jadi al-maqasid asy-syar'iyyah, bagaimana cara membacanya? Ya tergantung tulisannya. Kalau dua-duanya ada alif lam, maka bacaannya al-maqasid asy-syar'iyyah. Kalau yang pertama tidak ada alif lamnya, yang kedua ada, maka membacanya maqasid syariah. Apa arti maqasid? Maqasid itu jamak dari maqsad. Apa arti maqsad? Maksud itu dalam bahasa Arab artinya maqsud. Apa arti maksud? Sudah menjadi bahasa kita. Maksud dalam bahasa Arab sama dengan bahasa kita maksud, hanya saja mengalami modifikasi. Dalam bahasa Arab dalam bahasa kita tidak ada huruf qaf, maka qaf tadi diganti dengan ka. Dalam bahasa Indonesia tidak ada shad, maka shad tadi diganti dengan s. Jadi maksud itu artinya sama dengan bahasa kita, yaitu maksud. Kalau kita di jalan, terkadang di belakang truk itu macam-macam tulisannya, Pak. Kita posisi di belakang truk, lampu merah, terpaksa membaca tulisan yang ada di truk atau mobil. Tulisan-tulisan itu ada yang sangat bagus. Salah satunya adalah yang beberapa kali saya temukan, Ilahi anta maqsudi. Wah, indah sekali. Ilahi anta maqsudi. Ya Allah, kamulah tujuanku. Wa ridhaka matlubi. Ridhomu yang aku cari. Aktini mahabbataka wa ma'rifataka. Berilah aku taufik untuk mendapatkan cinta dan mengenalmu. Wah, indah sekali. Jadi ilahi anta maqsudi. Maqsudi di tulisan ini artinya sama dengan bahasa kita Indonesia. Arti maksudi adalah tujuanku, maksudku. Iya. Di samping itu ada tulisan-tulisan yang terkadang menghibur kita. Ya Allah,
lindungilah aku dari ibu-ibu yang membawa motor yang sen ke kanan tapi belok kiri, atau sen ke kiri tapi belok kanan. Baik, apa itu maqasid syar'iyyah? Apa itu maqasid syar'iyyah atau maqasid asy-syari'ah? Ini tujuan agama. Jadi kalau ada suatu pendapat, ada suatu keterangan, tujuan agama ini kita jadikan ukuran. Benar tidak menurut tujuan ini? Kalau tidak benar, itu sudah tanda tanya besar. Ya. Masalahnya, tujuan agama ini juga ada peringkatnya. Apa itu tujuan agama? Tujuan agama adalah menjaga dan membela 5 hal. Yang 5 hal ini tidak bisa ditawar. Dalam kondisi apapun wajib kita jaga. Dengan catatan yang 5 ini juga ada peringkatnya. Agama, nyawa, akal, garis keturunan, harta. Ini tujuan agama. Apapun larangan dan perintah dalam agama Islam, tujuannya untuk menjaga yang 5 ini. Menjaga yang 5 ini ada peringkatnya. Ya. Agama wajib dijaga. Umpamanya, itu yang pertama. Tapi harta juga wajib dijaga. Tetapi jiwa juga wajib dijaga. Nah, karena kewajiban menjaga agama, kita boleh dan terkadang dianjurkan bahkan jiwa dan harta. Kita tidak boleh memaksa orang lain masuk Islam. Kenapa? Agama dia itu wajib kita hormati. Menjaga agamanya, bukan hanya menjaga agama kita. Boleh nggak kita ikut demo? Boleh, silahkan. Demo itu untuk menyampaikan pendapat, untuk memprotes suatu kebijaksanaan, boleh. Tetapi demo dengan cara mogok makan haram. Kenapa? Itu mengorbankan nyawa. Tidak boleh, haram. Boleh enggak kita membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi? Boleh. Tetapi membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi di luar kontrol kita, tidak mampu lagi kita kontrol, haram. Karena itu bunuh diri. Karena kita punya kewajiban menjaga nyawa. Boleh nggak kita berolahraga? Boleh, dianjurkan. Tetapi olahraga tinju haram. Kenapa? Karena membahayakan nyawa. Kalau olahraga tinju haram, bagaimana bentuknya? Haram juga. Pertandingannya haram, yang nontonnya haram. Iya.
Yang ketiga, menjaga apa Pak? Akal. Ya. Khamar haram, seluruh bentuk narkoba haram karena merusak akal. Apa hukum menyebar berita hoax? Haram karena merusak akal. Tapi apakah selamanya menyebar berita hoax itu haram? Tidak. Nabi melakukannya. Kenapa? Karena menjaga yang lebih tinggi, yaitu agama. Perang yang paling hebat dalam Islam disebut perang Badar, tetapi perang yang sangat menakutkan para sahabat bukan perang Badar, yaitu perang Khandaq. Di perang Khandaq, semua musuh Islam sudah datang mengepung Madinah. Tidak ada kemungkinan untuk selamat. Dari Quraisy, dari Mekah datang. Orang-orang musyrik dari sekitar Madinah berkumpul. Orang Yahudi berkumpul. 3 kelompok datang mengepung Madinah, mau membunuh semua penduduk Madinah. Salman memberi saran kepada Nabi untuk membangun parit. Karena ada parit besar itulah musuh tidak dapat masuk Madinah. Mereka berkemah di seberang parit tersebut. Setelah 1 minggu lebih, apa yang dilakukan Nabi? Menyebar berita hoax. Padahal berita hoax itu haram. Ada tokoh Yahudi yang masuk Islam tanpa diketahui oleh orang Yahudi sendiri, tanpa diketahui oleh orang Quraisy. Apa kata Nabi kepadanya setelah Nabi memanggilnya? Perang itu tipu daya. Tolong kamu lakukan tipu daya untuk memporak dan untuk menghancurkan, untuk memporak-gandakan musuh. Yang dilakukannya apa? Didatanginya orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap dia bagian dari mereka. Wahai saudara-saudaraku orang Yahudi, itu orang Quraisy sudah sampai mau mengepung Madinah. Mereka mau pulang. Kenapa? Karena mereka mendengar berita bahwa kamu juga akan pulang. Kalau kamu pulang, mereka akan dibunuh. Timbullah kekhawatiran mereka. Hal yang sama disampaikannya ke orang Quraisy. Hal yang sama disampaikannya kepada orang Muslim. 3 kelompok ini sudah saling curiga akan ditinggalkan teman. Ketika malam hari datang angin, mereka menyangka bahwa teman mereka sudah meninggalkan mereka dan datang tentara kaum Muslim. Akhirnya mereka lari meninggalkan semua peralatan yang ada di kemah mereka. Mereka korban hoax. Nah, ini pada menjaga akal, kemudian menjaga keturunan. Karena menjaga keturunan, menuduh orang berzina haram, berhalwat haram. Yang harta, karena wajib menjaga harta, boleh mengorbankan cinta.
yang mati karena membela harta itu mati syahid. Boleh mengorbankan jiwa demi membela harta. Banyak sekali Pak ya contohnya untuk yang menjaga yang 5 ini. Baik, yang 5 ini ketika menjaganya harus dilengkapi dengan 2 yang lain. Ya, yang pertama tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Kebebasan beragama wajib. Orang lain tidak boleh diperangi karena beda agama. Benar. Tapi kalau orang lain itu memerangi kita karena kita karena pilihan agama kita boleh memeranginya. Artinya apa? Tidak kontradiktif dengan dalil yang lebih kuat. Kemudian yang kedua, tidak kontradiktif dengan prinsip mempermudah. Jadi ada kewajiban kita menerapkan prinsip mempermudah agama. Ya, orang yang sakit boleh berbuka di bulan Ramadan. Orang yang musafir demikian juga. Orang yang sakit dan musafir boleh mengqasar dan menjamak, dan sekian banyak prinsip mempermudah. Ramadan yang lalu seorang jamaah kita menuduh saya mempermudah agama. Jawaban saya, lebih baik saya dituduh mempermudah agama daripada tuduhan memperberat agama. Masalahnya sederhana Pak. Dia bertanya, berapa kadar fidyah? Saya mengatakan, kalau Anda membayar Rp7.000 per hari per jiwa cukup. Tetapi kalau Anda membayar lebih dari itu, bagus. Kenapa murah sekali Ustaz? Itu pemahaman saya sampaikan kepadanya. Kalau ibu, kebetulan yang bertanya ini ibu-ibu, kalau ibu mau lebih dari Rp7 per hari per jiwa, bagus, silakan. Dia membandingkan dengan yang lain, lalu menuduh saya mempermudah. Baik Pak, kita lihat ayatnya sangat populer bagi kita di Al-Baqarah 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang melaksanakan puasa penuh dengan kesulitan lalu berbuka, maka wajib membayar fidyah. Fidyah itu adalah makanan untuk orang miskin. Allah menggunakan kata yutiqunahu. Arti yutiqunahu, mampu melaksanakan puasa
tapi dengan penuh kesulitan. Artinya apa, Pak? Apa, Bu? Tidak akan ada orang yang mati karena puasa. Tidak ada. Tidak akan pernah ada orang yang mati karena puasa. Selemah apapun dia, sehebat apapun sakitnya, setua apapun dia, kalau dia puasa, dia tidak akan mati. Dia pasti mampu. Maka Allah menggunakan kata yutikunahu, mampu melaksanakan puasa tapi dengan penuh kesulitan. Mohon maaf Pak, mungkin data saya kurang akurat. Saya menemukan data dari Dinas Kesehatan, katanya secara umum manusia ini pasti ada perbedaan antara usia, tingkat kesehatan dan lain-lain, tapi pada umumnya manusia itu mampu tidak makan 4 kali 24 jam. Tidak makan sama sekali, manusia mampu 4 kali 24 jam, 4 hari 4 malam penuh tidak makan, mampu. Karena manusia memiliki cadangan lemak dalam tubuhnya. Manusia mampu tidak minum sama sekali 2 kali 24 jam. Tidak minum sama sekali 2 kali 24 jam mampu. Karena tubuh manusia ini 70% air. Kalau dia puasa, tidak makan, tidak minum, kurang dari 24 jam sekalipun dia tinggal di dekat negara kutub yang sampai masa puasanya 20 sampai 22 jam. Maka Allah menggunakan kata yutiquna. Kewajibannya apa? Fidyah. Fidyah itu apa? Memberi makan. Berapa kadarnya? Pada masa Nabi 1 mud. Mud itu adalah ukuran isi, bukan ukuran berat. Kalau ukuran isi ini dikonversi ke ukuran berat, berapa? Tergantung berasnya, tergantung kadar air di beras. Kalau begitu, secara umum 1 mud berapa on? 5,5 on. 5,5 on kalau dirupiahkan berapa? Ya sekitar 7.000 rupiah. Kalau begitu 7.000 rupiah cukup untuk membayar fidyah per orang per hari. Itu yang saya sampaikan. Nah, apakah kita keberatan orang kaya membayar jauh lebih besar dari itu? Tidak, silahkan. Yang membayarnya saja tidak keberatan, mengapa kita keberatan? Kan lebih baik, lebih banyak manfaat yang diterima orang miskin si penerima fidyah. Lalu Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan fidyah itu 15.000 rupiah. Alasannya beras tambah lauk pauknya. Bagus, silahkan. Kalau mau yang lebih besar, datang lagi Lajnas Surabaya. Katanya fidyah per hari per jiwa 15.000 kali 3, karena makannya kan 3 kali. Kalau begitu berapa?
45.000. Datang lagi Lajnas DKI, fidyah itu 20.000 kali 3 berapa? 60.000. Bayangkan Pak, dari angka 7.000 naik ke 60.000. Kalau hitungannya hanya 1 hari, tidak masalah. Kalau 1 bulan penuh, yang 7 kali 30 hanya 210. Yang kalau mengikuti DKI 60 kali 30 berapa Pak Yanto? 1.800.000. Apakah kita keberatan dengan orang yang membayar fidyah lebih besar? Tidak. Tapi ada kewajiban mempermudah. Ya, karena kewajiban fidyah itu bukan hanya bagi orang kaya. Dalam kasus tertentu orang miskin juga wajib bayar fidyah. Ya. Jadi ini yang kedua, dan sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, saya mohon izin ke Pak Narto, masalah hadis orang buta yang masih wajib ke masjid. Hadisnya sahih. Ummu Maktum datang menghadap Nabi dan bertanya kepada Nabi, bolehkah saya tidak ikut sholat jamaah di masjid? Nah, riwayatnya berbeda-beda. Di riwayat yang pertama disebut, karena tidak ada orang yang menuntut saya ke masjid. Di riwayat lain disebutkan, karena jarak rumah saya dengan masjid relatif jauh. Di riwayat lain disebutkan, karena saya takut binatang yang mengganggu saya di jalan. Di riwayat lain disebutkan, karena antara saya dan masjid ada tanaman dan pohonan yang mungkin akan saya tabrak ketika saya berangkat ke masjid. Lalu Nabi menyatakan, silahkan sholat di rumah. Tapi beberapa saat kemudian Nabi berpaling dan bertanya, hal tasma'u an-nida? Kamu tadi dengar azan enggak? Kamu masih dengar azan enggak? Kata Ummu Maktum, iya, saya dengar. Kata Nabi, lihat. Kalau begitu, sholatlah di masjid. Mohon maaf, hadis ini walaupun sahih, ada di Sahih Muslim, tidak bisa kita amalkan. Ya. Yang pertama, kontradiktif dengan maqasid syar'iyyah, kontradiktif dengan nomor 2, kewajiban menjaga nyawa. Kalau dia memaksakan diri berangkat ke masjid, terpeleset masuk got, haram. Dia tidak dapat pahala, malah dapat dosa. Haram. Ada kewajiban menjaga nyawa. Yang pertama, kontradiktif dengan maqasid syar'iyyah. Yang kedua, kontradiktif dengan
dalil yang lebih kuat. Apa dalil yang lebih kuat? Hadis yang lebih kuat dari itu, yaitu hadis tertera dalam Sahih Bukhari. Seorang sahabat yang bernama Itban didatangi oleh Nabi, lalu dia minta izin tidak sholat jamaah di masjid karena buta. Kata Nabi, kalau kamu tidak sholat di masjid, kamu sholat di mana? Di rumah. Supaya saya yakin sholat di rumah itu boleh, saya minta Anda, wahai Rasulullah, sholat di rumah saya jadi imam, saya makmumnya. Kata Nabi, di bagian rumah mana yang kamu ingin saya sholat? Iqbal menunjukkan tempat, lalu Nabi bersama Abu Bakar dan bersama Iqbal sholat di rumah tersebut. Nah, hadis yang lebih kuat di Sahih Bukhari memberi izin kepada orang buta untuk tidak sholat di masjid. Yang ketiga, kontradiktif dengan prinsip mempermudah. Orang sakit diberi kemudahan untuk berbuka pada bulan Ramadan. Orang sakit diberi kemudahan untuk qasar dan jamaah. Kalau sakit saja mendapat kemudahan, mengapa orang buta tidak mendapatkannya? Jadi sebagai pengantar saya cukupkan demikian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum materi dilanjutkan kembali, apa yang disampaikan kita bersama mungkin dari jamaah pasti ada yang mau bertanya. Silakan diberikan waktu kesempatan untuk jamaah Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini di luar pembahasan ini. Pada saat ini sedang diramaikan tentang Al-Zaitun, bahwa pimpinan Al-Zaitun di situ menyanyikan lagu Yahudi. Kemudian ditanggapi oleh beberapa netizen. Terus sikap kita bagaimana? Ketika ada orang kita yang mendukung Yahudi, sementara orang Yahudi sendiri telah menyiksa orang-orang Islam kita. Pastilah kita juga harus membela diri atau menyerang ke sana atau gimana caranya, dan itu juga belum tentu benar kali ya, mungkin karena kita sendiri melihat ada di media sosial. Jika sekiranya benar, kenapa orang-orang Islam kita harus memilih diam? Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi seperti pertanyaan pernyataan Panji Gumilar, dia mendirikan Zaitun tujuannya untuk mengoreksi kotor. Jadi apa yang
dikatakannya terhadap Gontor, saya akui. Kenapa? Saya belajar dan mengajar di Gontor. Ya, saya pernah belajar sampai mengajar di Gontor. S1 saya tidak saya selesaikan di Gontor karena saya disuruh pulang oleh ayah saya. Jadi katanya saya malah mendirikan Zaitun itu untuk mengoreksi Gontor. Apa yang dikatakannya terhadap Gontor saya rasakan. Disiplin yang sangat kuat, tidak boleh berbahasa Indonesia apalagi berbahasa daerah, wajib berbahasa Arab dan Inggris, yang melanggar hukumannya berat. Saya rasakan, tapi saya tidak merasa itu suatu yang menyakitkan, yang memberatkan saya, karena memang masuk Gontor atas kemauan saya sendiri. Saya ingin mendirikan pesantren yang bebas disiplin demi mengoreksi Gontor. Yang kedua, makanan yang tidak memenuhi gizi. Saya rasakan sendiri di Gontor, lauknya hampir 3 sampai 4 kali dalam seminggu, lauknya sate. Apa itu sate, Pak? Sayur tempe. Pagi hanya dikasih kecap yang sudah dicampur dengan air. Kadar air dengan kecapnya bisa 1:5. Nasi putih dikasih kecap yang sudah dimasukkan air sampai di ukuran, dikasih potongan-potongan cabai. Itu sarapan. Jadi tujuannya itu, Pak. Kalau saya keluar dari Gontor, saya akan mendirikan pesantren yang mengoreksi Gontor. Maka didirikanlah Zaitun. Tetapi Pak, manusia itu setelah keluar dari suatu lembaga pendidikan itu akan dipengaruhi oleh banyak hal, tergantung dengan siapa dia belajar setelahnya. Jadi wajar, Pak. Jangankan untuk ukuran panji bilang tokoh pembaharuan di abad 20 yaitu Muhammad Abduh menyatakan yang merubah pola hidup saya yang buku kecil. Buku apa? Buku Al-Hikam. Ada buku kecil namanya Al-Hikam, pengarangnya Athaillah As-Sakandari. Itulah yang merubah pola hidup, pola pemikiran saya. Anehnya hal yang sama disebutkan oleh ulama terkemuka di Mesir yang baru meninggal sekitar 20 tahun yang lalu, Syekh Muhammad Ghazali. Nah, jadi
Di samping dia punya keyakinan untuk mengoreksi kontol, setelah keluar dari kontol dia belajar dengan sekian banyak orang dan terpengaruh, maka wajar Pak, wajar dia ada pemahaman yang sedikit, katakanlah sedikit atau banyak menyimpang dari pemahaman umum. Kalau kita minta dalilnya, pasti dalil yang akan dikemukakannya hanyalah dalil-dalil akal. Dia tidak akan mampu mengemukakan dalil-dalil agama. Perempuan boleh menjadi khatib, perempuan boleh satu saf dengan laki-laki, boleh dengan nada tertentu. Tidak akan kita temukan hadis yang mendukungnya. Sama dengan pertanyaan Bapak tadi masalah komentar-komentarnya yang mendukung Yahudi. Mungkin begitu Pak. Terus apakah itu disebut dengan apa ya? Sesuatu yang berlainan dengan agama Islam? Berarti kan sesat kan? Mengapa mau membiarkan? Kalau tidak salah, mungkin sudah melakukan Pak. Tapi saya tidak memiliki data yang untuk kami itu, MUI sudah melakukan peninjauan dan mengambil kesimpulan ada hal-hal yang wajib dikoreksi. Ada. Itu kebetulan di tempat saya itu kan. Iya, tetangga Bapak itu ya. Iya, tetangga. Kalau kita harus diam itu sudah. Atau kita serang. Jangan, nanti Pak Boy jadi orang tua namanya. Ya cukup Pak gitu ya. Mungkin yang lain silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang saya hormati dan Ustaz yang saya hormati, berkaitan dengan kutub yang saya sampaikan, yang pertama saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Tetapi dalam orang awam kan banyak yang saya sampaikan itu juga dasarnya baca buku gitu. Salah satu yang pernah saya baca itu buku Kisah Para Pemuda yang Dicintai Langit itu, karya siapa itu? Ada Rahayu apa siapa? Itu satu diantaranya ada kisah itu. Nah, buku-buku itu kan ada pembanding kan? Nah, artinya yang disiarkan Nenek Abdullah bin Umi Maktum itu yaitu selesai gitu. Nah, menjadi motivasi bagi kami untuk berarti sholat jamaah di waktu subuh itu malah ditekankan untuk ke masjid, walaupun orang kita kan itu inti dari cerita dari para pemuda yang dicintai langit itu. Nah kemudian kalau saya menyampaikan dengan apa yang ada itu, tapi tidak punya pembanding karena dalam akademisi kan tidak sampai dengan pembanding Ustaz ya. Itu bagaimana hukum saya menyampaikan sebagai motivasi dalam jamaah itu haram sampai haramnya saya menyampaikan atau tidak boleh haramnya itu sampai di mana gitu. Mungkin itu. Dan sekali lagi kalau saya sampaikan kepada imam salah, saya mohon maaf pada jamaah. Mudah-mudahan ini adalah hanya motivasi. Saya memang beberapa kali menyampaikan sebagai motivasi berdasarkan dari buku yang saya baca. Bahkan kalau YouTube katakan ada Adi Hidayat, ada Nuzul Fikri dan lain sebagainya, itu menyampaikan dengan vulgar. Ada apa dengan subuh orang kita disarankan untuk jamaah gitu. Mungkin mohon maaf, terima kasih. Terima kasih ya. Jadi inilah yang saya
katakan di awal tadi ada peringkatnya Pak ya. Yang 5 ini wajib kita jaga, tapi ada peringkatnya. Kata Abu Hurairah, barang siapa yang sudah berada di masjid dan azan sudah dikumandangkan, lalu dia keluar dari masjid, faqad asa Abul Qasim, dia sudah durhaka kepada Abu Al-Qasim. Abu Al-Qasim adalah gelar Nabi, panggilan Nabi. Siapa yang sudah berada di masjid, azan sudah dikumandangkan, lalu keluar, durhaka kepada Nabi. Baik. Tapi kalau ada hal dalam menjaga 5 ini, boleh bahkan wajib keluar dari masjid. Iya, tiba-tiba di depan itu ada anak ditabrak, kita wajib membawanya ke rumah sakit, ke UGD, wajib. Kenapa? Menyelamatkan nyawa itu masuk dari yang 5. Sementara waktu sholat panjang. Jadi tidak apa-apa kita sholat di tengah atau di akhir waktu. Demi menyelamatkan nyawa, kita keluar masjid untuk membawanya ke rumah sakit. Bagaimana kalau nanti proses di rumah sakitnya panjang sampai waktu sholat keluar tidak apa-apa? Nabi juga sampai meninggalkan 3 sholat ketika dalam perang. Selesai perang, Nabi qadanya. Nah, inilah yang saya sebut tadi, ada peringkatnya. Orang buta saja diwajibkan Nabi ke masjid. Masa kita yang sehat tidak ke masjid? Jadi ajakan untuk ke masjid itu bukan dengan menggunakan hadis Ummu Maktum tadi, tapi dengan menggunakan hadis lain. Pedagang saja, kalau di tempat A dia mendapat 1 keuntungan, di tempat B mendapat 27 keuntungan, pasti dia datang berjualan di tempat B. Itu kan, jadi perbandingannya bukan dengan Ummu Maktum, tapi perbandingan dengan keuntungan pedagang. Ibu-ibu, ya, beda barang Rp1.000 saja kan sudah tidak mau, ya. Jadi tidak salah karena hasil ijtihad Bapak ketika itu, ya. Tidak salah, Pak. Ya, jangankan kita, ya, Imam Syafi'i juga merubah ijtihadnya. Ya, ada qaul qadim, ada qaul jadid, ya, karena perkembangan berikutnya. Tidak salah, Pak. Cukup aja ya. Jadi mohon maaf, besok jangan motong nih. Kita masalah aman. Apalagi dengan kayak kita ini ilmu kagak ada. Kan kadang-kadang kan suka untuk memberikan motivasi, ya memang ya itu ya. Kita sampaikan. Itu mah Ustaz Adidayat menanyakan bahwa terjadinya azan di Madinah 2 kali itu gara-gara mau maktum.
apa benar setelah umum dengan itu akan setengah 3 dengan azan pertama, yang kedua itu Bilal gitu. Jadi sampai sekarang diamalkan di itu gara-gara Abdullah bin Maktum. Mungkin ada dari Ustaz Halil ini saya dapatkan dari Adi Hidayat. Sepengetahuan saya, mungkin saya salah, kalau salah mungkin saya koreksi. Azan 2 kali khusus untuk sholat subuh itu ya, yang pertama untuk membangunkan sholat malam, yang kedua untuk sholat subuh. 2 kali. Siapa yang azan pertama, saya akan cari informasinya. Ya. Kalau yang azan kedua ya Bilal. Yang pertama itu dari Subuh makhluk. Tapi kalau 2 azan di sholat Jumat itu pada masa Utsman bin Affan. Ya cukup aja ya, nanti mungkin nanti dicari lagi supaya nanti ketemu ya. Karena yang azan yang pertama itu banyak orang datang menyalahkan, ya kan? Jam segini kok azan, nah jam yang kedua kamu nggak datang kok. Ya mungkin terakhir satu lagi mungkin ibu-ibu yang mau bertanya silakan. Kalau tidak ada Bu? Ya, kalau tidak ada, alhamdulillah mungkin waktunya sudah jam 6 kurang 3 menit. Mungkin sebelum ditutup, mungkin dari DKM ada yang perlu disampaikan, silakan.